Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita, anak berumur 6 tahun, dia sudah tinggal wafat ayahnya dan harus menjaga kedua adiknya. Ia terpaksa bekerja ikut membantu ibunya sebagai juru masak. Mulai dari umur 7 tahun loh hingga 10 tahun, anak tersebut bekerja di sana. Akhirnya sudah pasti lihai lah dia dalam memasak. Dan inilah cikal bakal kehidupannya kelak. Rentang waktu 10 hingga 16 tahun, kemudian ia mencoba berganti pekerjaan. Mulai dari buruh tani, tukang parkir, bahkan kondektur tram pada saat itu. Hal itu ia lakukan hanya untuk bertahan hidup. Karena keadaan tadi. Akhirnya ya mau gak mau ia putus sekolah hanya sampai sekolah dasar. Singkat cerita, di umur 16 tahun, anak tersebut mendaftar tentara dan diterima. Dan ia langsung dikirim ke area konflik. Namun lagi-lagi karena satu dan lain hal, ia diberhentikan dari kesatuan. Tapi dengan secara hormat dan ia mendapat tunjangan. Berjalannya waktu, ia mulai bekerja di satu perusahaan asuransi. Tidak tahan lalu ia pindah lagi sebagai tim pemadam kebakaran. Lalu pada saat inilah ia mulai belajar hukum melalui koresponden seperti layaknya di kita universitas terbuka. Dan ndelalah lulus dia. Umur 30 tahun bersama rekannya ia mendirikan perusahaan kapal feri yang dimodali dari hasil uang pensiunnya. Namun lagi-lagi tidak mencapai hasil yang maksimal. Terus menginjak umur 40 tahun, ia bekerja di sebuah pompa bensin dan kali ini ia baru mendapat kesempatan untuk mengolah restoran kecil di area tersebut. Ia memasak dan menjual makanan untuk orang-orang yang singgah untuk mengisi bensin. Ya, atau mungkin sekedar rehat sejenak saja. Beberapa makanan yang dijual adalah seperti ayam goreng, hamburger, kacang, biskuit, dan lain-lain. Berkat kemampuannya memasak sejak kecil dahulu, ia mulai dikenal sebagai koki di daerah tersebut. Dan ia mendapat julukan Sang Kolonel. Seperti layaknya ahli meracik. Atau mungkin karena ia dulunya dari militer, sehingga ia mendapat julukan tersebut. Dengan asbab itulah, ia mulai berani untuk menjajakan resepnya. Resep ayam gorengnya ke beberapa restoran. Namun lagi-lagi tak ada satupun restoran yang mau menanggapinya. Konon hingga 1000 restoran ia datangi. Namun resepnya ditolak mentah-mentah. Tapi apa? Penolakan itu bukannya membuat ia putus asa, malah menambah keyakinan dia untuk tidak pantang menyerah. Semakin hari, restoran yang kecil tersebut semakin ramai. Hingga pengunjung terkadang tak tertampung di situ. Lalu ia berpikir sebaiknya buka lokasi di seberang pom bensin agar kapasitas pengunjung dapat memadai. Citra rasa ayam goreng milik Sang Kolonel begitu luar biasa dan membuat ia diangkat menjadi kolonel di daerah Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1935 oleh Gubernur Robbie Levin. Dan terus berkembang hingga sekarang. Mungkin di Jakarta sudah banyak, di Indonesia. Dan di hari tuanya lah ia baru bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Siapakah dia? Betul, dialah Harold David Sanders, Sang Kolonel, penemu menu resep ayam goreng cepat saji. Saudaraku, apa hikmah di balik cerita tadi? Tepat tebakan Anda. Benar. Jangan pernah menyerah. You never give up. Dan tetap peduli terhadap orang lain serta lingkungan sekitar. Karena apa? Kepedulian kita terhadap mereka pasti ada balasannya. Ingat, dalam surah Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Itulah yang disebut dengan care. Yang kedua, milikilah kemampuan di atas rata-rata. Apapun itu kemampuannya. Jika bisa kemampuan yang unik lah ya, positif, yang orang lain jarang melakukannya. Karena dengan kemampuan tersebut pasti akan dibutuhkan orang lain. Orang banyak akan membutuhkannya. Dan inilah yang dinamakan capability. Yang ketiga, carilah dan hasilkan
peluang yang positif apapun dan dimanapun, dan gunakan peluang tersebut sebaik-baiknya. Jika peluang sudah ditemukan, maka jangan disia-siakan. Itulah yang disebut dengan opportunity. Nah saudaraku, jika segitiga tersebut kita jadikan komitmen, care, capability, opportunity, maka lihat hasilnya apa yang terjadi. Bahkan uang pun ikut mengejar kita di hari tua kita. Demikianlah kisah inspiratif dari orang-orang sukses. Semoga kesuksesannya bisa menular kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Saliso, selalu saja carikan solusi sehingga semua sama-sama sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.